عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إلى حضرة النبي صفوان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وأهل بيته الكرام، وإلى حضرة خصوصا شيخنا ومربي رواحنا ومعلمنا ومهذبين ومرشدنا المرحوم المغفور لك هجي محمد عارف الهام من هجي الهام الرزقي. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفو عنه ونور قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنان ونفعنا بعلومه وإلى روح خصوصا أستاذ محمد أمان الذكرى بن كهجي عارف الهام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikhwatul iman jamaah salat subuh jamaah al-syarq yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian fiqih ibadah bersama guru kita Kiai Haji Dr. Anas Abdul Halim Al-Qarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kita meneruskan untuk kajian kita masih dalam masalah solat nawafil, solat sunat. Hadirin, pesan yang paling baik itu tentunya adalah pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para nabi dan hambanya. Seperti dalam surat Al-Maryam, Nabi Isa alaihissalam itu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pesan. Allah berfirman menceritakan tentang ucapan Nabi Isa alaihissalam, wa awsani bis salati waz zakat ma dumtu hayya. Allah itu mewasiatkan kepadaku, memesankan kepadaku bisolati dengan solat, wazakati dan zakat, madum tuhayya selama aku hidup. Bisa dibayangkan oleh kita hadirin bagaimana semangatnya Nabi Isa alaihissalam melaksanakan solat, karena solatnya merupakan pesan langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak khusyuknya Nabi ketika melaksanakan sholat, karena perintah sholatnya itu langsung Rasul terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin menyambungkan hati hadirin. Karena bahasan kita itu adalah mengenai wasiat atau pesan-pesan Rasul kepada sahabat yang kita ingin sambung rasa gitu ya dengan para sahabat yang telah diwasiati oleh Rasul. Kita ingin nyambung rasa
kepada para rasul, para nabi yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasiat yang paling utama yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya yang pokok itu adalah sholat. Misalkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa hafizu 'alas sholawat. Kalian harus menjaga, memelihara sholat. Harta kita harus kita jaga. Keluarga kita harus jaga. Diri kita harus jaga. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan agar kita semua menjaga sholat. Baik, kita teruskan kajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, "Ausani khalili Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Kekasihku Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku. Ulangi lagi, kita ini ingin nyambungkan seolah-olah kita ingin punya rasa keterikatan hati. Wasiat yang disampaikan oleh Rasul kepada Abu Hurairah itu semoga menjadi wasiat Rasul juga kepada kita. Itu yang harus kita hadirkan. Apa katanya wasiatnya itu? Bisalasin, dengan 3 perkara. Al-witri qabla naum. Salat witir sebelum tidur. Ulangi lagi ya. Salat witir sebelum tidur. Kalau ditanya bisa tidaknya kita salat witir, insya Allah semuanya pada bisa. Cuman bagaimana untuk memotivasi agar kita itu bisa, mau, semangat, tidak lupa melaksanakan salat witir. Ini barangkali kita perlu ada menyambung kabel kita ini biar nyambung kepada para sahabat dan juga para nabi, sehingga kita semua punya kekuatan. Ibarat setrum itu punya strumnya, sehingga lampu-lampu nyala, AC nyala, kipas nyala, karena memang punya kontak langsung. 1, al-witri qabla naum. Witir sebelum tidur. Rasul pernah nanya kepada Abu Bakar Siddiq, kata Rasul, mata tutir, kapan kau witir? Kemudian Abu Bakar bilang, awwalul lail ba'dal atamah. Aku witirnya itu pada awal malam setelah sholat isya. Itu Abu Bakar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, fa anta ya Umar mata tutir. Kalau kamu Umar, kapan kamu berwitir itu? Qala akhirul lail. Kata Umar, aku witirnya itu akhir malam. Amma anta ya Abu Bakar fa akhadta bisiqah. Kata Rasul tuh, engkau wahai Abu Bakar, engkau telah mengambil sesuatu yang kuat. Wa amma anta ya Umar fa akhadta bil quwwah. Al-siqah itu terpercaya, yakin. Kemudian kalau Umar itu kuat. Jadi kalau kita sekarang ini, kalau kita hitung witir yang paling bagus ya tentunya adalah akhir malam. Tapi kalau kita nanti khawatir tidak bangun karena kita ini aliran al-qabluki,
maka kita usahakan witirnya itu adalah di awal. Tapi yang jelas hadirin, merasakah kita bahwa witir itu merupakan wasiat Rasul yang harus kita tidak tinggalkan? Itu saja masalahnya. Witirnya bisa, kita sehat, waktunya tahu, caranya tahu, cuman kita sekarang ini merasa tidak. Kita diwasiati oleh Rasul bahwa kita harus witir. Kalau bisa sebelum tidur, atau kalau bisa lagi kita setelah tidur, akhir daripada malam. Nah, insya Allah kalau bulan puasa mah kita Ramadan witir. Jangan sampai witirnya itu bulan Ramadan saja. Baik, yang kedua adalah wasiyami salasati ayamin min kulli syahr. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Ini saya kurang pede ini, kalau nerangin ini kurang pede. Masalahnya saya belum bisa ngamal ini. Ya, tahun yang lalu saja punya utang puasa saya 8 hari Ramadan. Ya ini nih saya kurang pede nih neranginnya. Karena saya belum bisa ngamal ini Pak. Bagaimana ya Allah ya Rasulullah, mohon maaf ini. Subhanallah. Tapi ya apa lah, coba kita bilang puasa 3 hari setiap bulan. Ya Allah, ya saya belum bisa melakukan ini. Allahu Akbar, gimana nih? Bapak hadirin rahimakumullah, kalau kita mengatakan atau kita mencari dalil bahwa salasati ayam min kulli syahr itu 3 hari setiap bulan itu, kira-kira yang mana yang kita ambil itu hadirin? Yang 3 hari secara berturut-turut yang jelas itu adalah 1 puasa bid namanya. Puasa bulan purnama. Yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Itu jelas itu puasa itu artinya berturut-turut 3 hari. Ulangi lagi ya, berturut-turut 3 hari. Dan itu sifatnya paten insya Allah. Karena setiap bulan ada. Tanggal 13, 14 dan 15. Jadi kita harus punya hitungan bulan Hijriah. Yang kedua adalah Yaumul Bid. Yaumul Bid itu adalah tanggal akhir. Tanggal 28, 29 dan 30. Cuman ini hari bid ini hadirin, kata ulama ini kan bulan ini ada 2. Ada bulan yang isinya 30 hari, ada bulan yang isinya 29 hari. Itu dalam hitungan Hijriah kan seperti itu. Kalau di dalam hitungan Masehi itu ada bulan yang 28, ada bulan yang 29 ada. Februari itu kan ada 28 dan 9. Ada bulan yang 30, ada bulan yang 31. Nah, sementara dalam hitungan Hijriah itu bulan itu hanya 29 dan 30, tidak ada 31, tidak ada 28. Baik. Ketika bulannya itu 30, maka bidnya itu adalah 29, 28, 29, 30. Tapi kalau bulannya hanya 29, hadirin menghitungnya itu adalah 28, 29 dan tanggal 1. Jadi tetap kita ngitung ujungnya itu adalah mulainya 28. Itu tuh 2 tuh ya. Yang kita lakukan, mau kita lakukan setiap bulan 3 hari secara berturut-turut. Yang ketiga hadirin, Rasul SAW menyatakan siapa yang berpuasa, ini sudah kita bahas dulu, hari Rabu, Kamis dan Jumat. Ini tidak berkaitan dengan minggu, tidak berkaitan dengan bulan. Siapa yang berpuasa hari Rabu,
kemudian Kamis dan Jumat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka ia akan dibangunkan rumah di surga. Nah hadirin, kalau misalkan kita mau melakukan 3 hari yang dilakukannya secara berturut-turut, silahkan memilih untuk melaksanakan hadis ini 1 bulan kita ambil di mana saja, yaitu adalah pada hari Rabu, Kamis dan Jumat. Ini untuk mengetahui kayak begini ini hadirin, untuk bisakah tidak kita ini terkadang menjamakkan amalan itu dengan niat, 1 niat, 2 niat dalam 1 pekerjaan. Paham belum ya? Apabila di dalam bulan itu ada pas tanggal 13-nya, 14-nya, 15-nya, pas hari Rabu, Kamis dan Jumat, nah ini maksudnya, maka kita memiliki 2 niat. 2 niat untuk pelaksanaan minimal itu. Yang bagus 3 niat. 1 niat puasa Rabu, Kamis, Jumat yang dijanjikan oleh Rasul itu adalah rumah di surga. 1. Yang kedua, dengan niat kita niatnya itu harinya hari bid. Hari bid, pas hari bidnya itu. Yang ketiga, kita meniatkan untuk melaksanakan wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadirin, dalam sholat kita sudah bahas, ya, dalam sholat boleh kita menggabungkan niat. Contoh, misalkan tadi kita masuk ke masjid ini sebelum sholat subuh atau sebelum waktu subuh, maka kita niatkan 1, kita niat sholat, misalkan niatnya kita niatkan sholatnya adalah sholat tahiyat masjid. Yang kedua, kita niatkan sholatnya sholat syukril wudu, sholat setelah wudu. Yang ketiga, kita niatkan sholatnya sholat tahajud. Yang keempat, kita niatkan sholatnya sholat hajat. Misal, ini 4 niat dengan hanya dilakukan dengan 2 rakaat, menurut ulama boleh itu. Ini perlunya kita ngaji itu. Sebab bobotnya orang sholat 2 rakaat, yang mengerti dan tidak mengerti itu beda. Ulangi lagi, ini sudah kita bahas sebenarnya. Ketika kita masuk masjid, hadirin, misalkan, itu bisa kita menggabungkan beberapa nama sholat dalam 1 pekerjaan. Ini sebentar lagi kita isyraq, sebentar lagi kita isyraq. Hadirin, ketika kita isyraq ini ada 2 hadisnya itu kan, ada 1 yang mengatakan itu sholat isyraq, yang kedua itu namanya sholat duha. Coba kita misalkan kita sekarang ini, kita niat sholat isyraq, niat sholat duha, niat sholat hajat, niat sholat tobat. Kita bilang gitu, niat sholat tobat, misalkan kita gabungkan, kita niat 2 rakaat saja dengan kita menggabungkan niat, itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah kalau kita nanti sholat isyraq itu niatnya sholat tahajud, itu nggak boleh itu mah. Ya, sama dengan malam kita ngegabungkan sholatnya itu dengan sholat duha, nah itu yang gak boleh. Memang kita kita belajar mengetahui tentang kaifiat cara sholat nawafil itu, ya memang tujuannya kayak begitu. Seperti misalkan ini saya kemarin sudah saya sampaikan, ini dari Syekh Nurdin, ini saya juga sholat antara maghrib dan isya. Kita niat sholat tobat, kita niat sholat ba'diyah, kita niat sholat hajat, kita niat sholat awafil, kita niat sholat goplak, kita niat sholat taubat. Itu boleh hadirin rahimakumullah. Sampai-sampai dalam kitab Bughiyah, kata ulama itu dikatakan bahwa ada nama sholat sunnah yang kita lakukan 2 rakaat dengan 10 niat. Nah, kemudian hadirin, ini dengan puasa, kalau kita ini yang kita carinya yang 3 itu. Apalagi hadirin, coba kita sekarang ini bulannya bulan Sya'ban. Khusus dalam bidnya bulan Sya'ban itu adalah nisfu Sya'ban.
Nisfu Sa'ban itu tanggal berapa? Tanggal 15 hadirin. Sedangkan batas akhir daripada puasa itu adalah nisfu Sa'ban ini. Dan nisfu Sa'ban ini luar biasa. Ada di antara keterangan para ulama, nisfu Sa'ban itu adalah hari atau bulan syafaat. Insyaallah nanti malam Senin kita kaji nanti tentang keagungan bulan Sa'ban. Ini kalau boleh silakan bapak-bapak, ini sudah terjemahkan ini karya Abuya Maliki. Ada apa di bulan Sa'ban? Ini beliau ini khusus menulis keagungan bulan Sa'ban. Kalau yang umum itu kitabnya Mafahim Yajibu an Tusohaha, itu juga sudah diterjemahkan. Karena sanad-sanad kita ini yang paling banyak dari Syekh Nurdin itu diantaranya adalah kepada Abuya Maliki ini dan juga kepada Syekh Yasin Al-Padani. Ini termasuk musnid ya, para ulama, terutama ulama-ulama Indonesia. Baik hadirin rahimakumullah. Jadi kalau di bulan ini, bulan nisfu Sa'ban ini, karena disebut diantaranya bulan sholawat, diantaranya adalah disebutnya itu adalah bulan syafaat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah berdoa secara khusus di bulan ini pada tanggal 13, malam 13, malam 14, malam 15. Malam 13 ini Rasul dikasih oleh Allah bisa mensyafaati setengah umatnya, disyafaati oleh Rasul. Ketika itu Rasul minta lagi 2/3, tanggal 14 2/3 umatnya bisa disyafaati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malam 15 ini malam nisfu Sa'ban, seluruh umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bisa disyafaati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun mereka berdosa besar. Sehingga Rasul itu sabda Rasul itu ditulis tuh di Raudhah itu, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu diperuntukkan umatku untuk umatku yang punya dosa besar. Allah Karim, itu luar biasa ya. Nah ini hadirin kedua. Kemudian yang berikutnya adalah waraqatai duha dan 2 rakaat sholat duha. Ini disebutnya 2 rakaat sholat duha. Yang Nabi diantara mengatakan ini adalah sulama. Hadis sulama itu, ini semuanya ini hadirin ada ruas-ruas tulang yang kira-kira jumlahnya ada 360 katanya, itu harus disodakohi, harus diselamatkan dengan sodakoh. Nyodakohi ruas-ruas jari-jari yang ada di anggota kita. Dan diantara kaifiatnya untuk mensodakohinya itu adalah dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Ini yang kita inginkan. Kita kan punya kesannya kalau duha itu untuk bisnis gitu ya, untuk dunia, untuk usaha, untuk kebutuhan. Padahal ya itu ada nanti aturan-aturannya. Baik. Kemudian wa an Abi Hurairah, masih dari Abi Hurairah. Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam, berwasiat kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagianya ya sahabat yang selalu dipesankan. Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah itu memang sangat dekat dengan Rasul. Coba siapa yang sudah menerima langsung wasiat pesan daripada murabi kita? Siapa yang sudah menerima pesan secara ini? Saya perasaan saya aja bangga amat saya ya. Saya kalau dipesanin khusus oleh guru saya, oleh saya ini bangga sekali. Gimana coba enggak bangganya Abu Hurairah itu? Diwasiatin langsung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana coba semangatnya Rasul Abu Hurairah itu melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba hadirin. Nah kita yang ngaji-ngaji begini ini kita ulangi lagi untuk sambung rasa. Kita menggabungkan diri, mudah-mudahan kita digabungkan dengan sahabat-sahabat Rasul. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Ya kita usahakan melaksanakan itu hadirin.
Supaya kita nyambung, oh ini wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Kita melaksanakan ini sebagai wasiat Rasul, mudah-mudahan kita digabungkan dengan Abu Hurairah. Ya tentunya kita ini nyambung nanti dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? La ada'uhunna abada. Ini lain lagi. Supaya aku tidak meninggalkannya selama-lamanya. Pesannya begitu. Apa? Al-witru qabla naum. Witir sebelum tidur. Kemudian wasaumu salasati ayyam min kulli syahr. Sama tuh. Dan puasa setiap bulan 3 hari. Puasa 3 hari setiap bulan. Wal ghuslu yaumal jumu'ah. Nah ini. Mandi pada hari Jumat. Mandi pada hari Jumat. Ini kalau dilihat luar biasa ini Bapak hadirin. Mandi pada hari Jumat. Ini memang dipesankan. Karena hari yang paling hebat untuk umat ini hari Jumat. Hari raya yang paling hebat untuk umat ini adalah hari Jumat. Yuk coba kita lihat dulu. Kalau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kalau menurut Rasulullah SAW itu Yaumul Jumat itu a'zamu indallah min Idil Adha wa Idul Fitri. Yuk kita sholat Idul Fitri hukumnya apa? Sunnah. Sholat Jumat hukumnya wajib. Oke ya. Terus mandi di hari Idul Fitri sunnah. Sunnah itu. Hukumnya sunnah. Tapi kalau mandi di hari Jumat ada hadis yang mengatakan ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi orang yang sudah dewasa. Dan ini hari Jumat, mandi pada hari Jumat ini ternyata adalah salah satu yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang kedua, nanti kita akan tahu ada beberapa amalan yang menjadi wajib buat Rasul, sunnah buat kita. Jadi nanti ada khusus dalam kitab itu ada babu ikhtisosihi sallallahu alaihi wasallam biwujub. Ada yang wajib bagi Nabi tapi sunnah bagi kita. Apa diantaranya? Sholatul lail, tahajud. Tahajud itu wajib bagi Rasul. Tapi Rasul SAW sayang sama kita. Dia bilang laula an asyqa ala ummati. Kalau saja aku ini tidak khawatir memberatkan kepada umatku. Ini diantaranya pasti Rasul ini mewajibkan sholat tahajud kepada umat. Tapi Rasul tahu bahwa kita ini umatnya ini tidurnya luar biasa. Iya, tahu Rasul itu. Sehingga sholat tahajud itu hanya nafilatan laka. Itu nanti sebagai apa namanya? Sebagai kesunahan bagi kita. Tapi bagi Rasul itu wajib. Karena Rasul tidak meninggalkan sholat tahajud. Yang kedua witir. Wajib bagi Rasul itu. Sebab ada witir itu malam yutir palaisa minna. Orang yang tidak witir itu bukan jadi umat kita. Ini mah bagi orang-orang yang mau dekat dengan Rasul aja lah, yang lebih dekat maksudnya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya saya sih menginginkan kita semuanya pengennya dekat semua dengan Rasul ya. Jadi coba kata Rasul kalau orang yang tidak witir itu bukan daripada kita. Tapi Rasul mengatakan lain. Oh witir itu nggak wajib. Witir itu nggak wajib. Jadi hadirin rahimakumullah, di sisi lain bahwa ini ditekan betul harus witir.
Tapi Rasul memang sayang sama kita. Khawatir umat ini ketika diwajibkan kemudian nggak dilaksanakan, akhirnya dipecat jadi umat Rasul. Kan ngeri kan? Ya udahlah pokoknya mah. Udah aku aja yang wajib. Biar umatku sunnah. Ini hadirin kalau dikaji kayak khususiyat Rasul ini, perjuangan Rasul untuk umatnya itu dibandingkan dengan Nabi Isa perjuangannya untuk umatnya, waduh luar biasa hadirin. Kalau mereka aja berani mengatakan Nabi Isa sebagai juru selamatnya, loh kenapa kita nggak berani mengatakan kepada Rasul sebagai juru selamat kita hadirin? Ya tentunya ya kalau kita mau menjadikan Rasul sebagai juru selamat itu kan bahasa kitanya sebagai syafi', musyafa' namanya. Rasul itu yang menolong kita nanti, yang menyelamatkan kita itu. Cuman bahasanya dengan disebut syafaat. Tentunya yang paling dekat itu ya siapa yang man ahabbani kana ma'i fil jannah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Itu kan yang penting mah. Nah coba sekarang kita ini ingin lebih dekat lagi. Kita ingin merasa apa yang diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah, walaupun tidak diwajibkan kepada umatnya, kita menginginkan, wajibkan itu kepada diri kita sendiri. Paham belum? Rasul nggak mewajibkan sholat witir, tapi Rasul bilang bahwa witir itu wajib buat Rasul. Paham? Bisa nggak kita sekarang ini, yuk kita sekarang ini kita mewajibkan kepada diri kita sendiri seperti apa yang telah mewajibkan Rasul kepada dirinya. Kita jangan tinggal sholat witir, jangan tinggal sholat malam, kan gitu. Jangan tinggal sholat malam. Kemudian wal fajr, sholat qobliyah subuh. Wah ini nih, sholat qobliyah subuh jangan sampai tinggalkan. Saya punya pesan khusus dari dari bapak saya sendiri. Ini bapak saya bilangnya begitu. Sia cina tahajud teu bisa, witir teu bisa, duha teu bisa, tapi ulah teu bisa maneh ai qobliyah subuh mah. Ya, gitu. Orang tua saya tuh luar biasa. Pokoknya saya mah apa cenah rek wasiat hiji we cenah ka maneh teh. Lamun maneh tinggal salat qobliyah subuh ulah ngaku bapak ka apa. Iya itu. Jadi ada penekanan kayak seperti itu hadirin. Saya aja terasa benar hadirin. Coba gimana kalau kita ini sekarang ini mau mewasiatkan itu. Hadirin. Begini hadirin. Coba tolong jadikan ini wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada sahabat itu seolah-olah Rasul itu berwasiat kepada kita. Ternyata hadirin kalau bisa ini diamalkan, Rasul akan datang kepada kita dan Rasul berwasiat kepada kita insya Allah seperti Rasul berwasiat kepada sahabat-sahabat itu. Hadirkan dulu itu hadirin. Muliakan dulu wasiat Rasul itu. Kita anggap dulu bahwa wasiat Rasul kepada Abu Hurairah itu atau kepada sahabat-sahabat yang lain yang menerima wasiat yang sudah kita dulu kepada Abi Dzar Al-Ghifari, kepada Abi Darda, kemudian juga kepada Muaz bin Jabal. Bagaimana wasiat-wasiat Rasul itu kita kaji, kita pelajari. Terus kita usahakan amalkan, niatkan kita ini tegaskan dalam hati kita. Itu adalah wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mustahil di antara kita didatangin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menguatkan hadirin amal kita itu, sehingga bukan hanya ini wasiat Rasul kepada sahabat, tapi ini pun menjadi wasiat Rasul kepada kita walaupun lewat mimpi. Salat fajar hadirin. Jangan tinggalkan salat fajar. Kata Nabi katakan raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Coba siapa yang mau menganggap dalam hati kita
bahwa kalau kita meninggalkan sholat fajar itu ibarat kita itu rugi hadirin dengan dunia dan segala isinya. Gimana kalau ada orang kerja hadirin, ngejar kerja tapi sampai meninggalkan sholat fardu? Allah karim, kayak apa kita ruginya? Tapi kalau orang-orang yang yang cuek aja gitu ya, tidak ada rasa sambungnya itu, ya nggak bakalan hadirin. Tidak ada ribat dalam hatinya terhadap apa perintah daripada Allah, perintah daripada Rasul. Hadirin, kalau kita bandingkan dengan Nabi Ismail saja hadirin, Nabi Ibrahim saja, sampai-sampai dia itu betul-betul tidak ada pikirannya hadirin, tidak ada kepandaiannya yang digunakan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, ketika Nabi itu diperintahkan untuk disembelih hadirin, tidak ada pembelaan akalnya, tidak ada sama sekali. Tunduk saja, patuh saja. Kalau memang Allah yang nyuruh, Bapak menyembelih saya, laksanakan. Laksanakan. Insya Allah akan menemukan saya ini sebagai orang yang sabar. Coba kayak apa itu ya Allah. Kita ini suka mikir-mikir kita ini. Suka mikir-mikir gitu. Allah karim. Kemudian wadduha, salat duha, wasiwak, bersiwak. Itu laula an asuqa lagi. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan kepada umatku, umatku pasti diwajibkan untuk bersiwak pada setiap wudu, atau dalam hadis yang lain diwajibkan bersiwak pada setiap sholat. Kemudian wal adhiyah, dhahiyah, kurban. Kita jangan sampai menganggap kurban itu seumur hidup sekali. Jangan sampai. Kita harus mewajibkan diri, berusaha maksudnya kita ini bisa korban setiap tahun. Awas, jangan merasa cukup. Jangan merasa cukup kita sudah sholat. Udah saya kemarin sholat duha. Loh kemarin. Jangan. Sudah sholat witir belum? Sudah dulu waktu bulan puasa. Jangan sampai seperti itu. Jadi ya kita ini hadirin kan namanya dalam fikih ibadah itu ya tujuannya ya berat juga sih saya itu. Di samping untuk memberikan ilmu cara kaifiat bagaimana cara-cara kita melaksanakan ibadah terutama dengan sholat-sholat sunat, tapi juga kita harus bisa memotivasi diri kita agar kita bisa melaksanakannya. Ya apa artinya cuman bisa doang kalau kita tidak mau dan tidak bisa melaksanakannya. Ya Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Hadirin, ini masih kita mungkin nanti masih meneruskan beberapa wasiat Rasul kepada para sahabat. Jadi ini belum, ini sampai sini saja dulu batasannya. Tanggal berapa sekarang? Ya, oke. Sampai situ dulu. Jadi kesimpulannya dulu sementara hadirin, kita wajibkanlah kepada diri kita sendiri. Berarti satu, sholat malam, sholat witir, sholat fajar, sholat duha, kemudian siwak, kemudian korban, kemudian puasa setiap 3 hari setiap bulan. Itu yang sudah diwasiatkan kepada Rasul. Berarti kita sudah ada 7 ya minimal ya, ada 7 wasiat yang disampaikan, yang sudah dibahas oleh kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.